Salam saudara sekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas pagi hari ini, mari kita bekali kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi motivasi, penyemangat bagi kita semua. Sebelumnya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan ke Bapa di surga. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas kesehatan yang Tuhan masih berikan pada kami, sehingga kami boleh menikmati kebaikan Tuhan pada saat hari ini. Sebelum kami melangkah hari ini, kami ingin bekali dengan kebenaran firman-Mu. Biar firman Allah pada pagi hari ini menuntun kami, membuat kami semakin indah, semakin kuat di dalam kami melangkah. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap salah dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayat yang keempat berbunyi demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini kami berjudul Sukacita di tengah segala keadaan hidup. Apa sukacita itu? Sukacita adalah bisa diartikan bahagia. Sukacita bisa diartikan gembira. Dan ciri orang sukacita adalah ciri orang yang beriman. Sukacita adalah ciri orang yang percaya kepada Yesus. Sukacita adalah salah satu dari buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat yang ke-22. Jadi sukacita sejati hanya datangnya dari Yesus. Sebagai sumber kekuatan, Yesus sebagai penghibur, sebagai sumber damai sejahtera itu, sumber sukacita itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dunia tidak memberi semuanya ini. Itu arti daripada sukacita. Dan segala keadaan hidup itu berbicara masalah, berbicara tentang situasi, berbicara tentang keadaan, berbicara tentang musim, berbicara tentang masa. Kadang ada masa senang, ada masa susah. Ada masa di mana kita sudah naik daun. Terkadang ada masa-masa di mana kita harus turun. Di mana ada saat-saat atau masa-masa kita mengalami suatu kesedihan. Saudara sekalian, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-2 sampai ke-8. Di situ diceritakan bagaimana bahwa semua yang ada di dunia ini ada masanya. Semua ada waktunya. Masa itu ada batas kadaluarsanya. Kesusahan itu ada batas masa kadaluarsanya. Kesenangan itu ada batas kadaluarsanya. Artinya apa? Artinya semua yang ada, yang kita alami di dunia ini tidaklah abadi. Pada situasi keadaan hidup ini, artinya bagaimana cara kita memilih, bagaimana cara kita memilah, bagaimana cara kita memaknai, atau bagaimana cara pandang kita di dalam kita menghadapi hal-hal kemungkinan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, di tengah segala keadaan hidup itu, di dalam musim-musim kehidupan itu, kita dibutuhkan yang namanya sukacita. Mengapa kita harus mempunyai sukacita? Sebab sukacita di dalam Tuhan itu, yang pertama ada harapan. Ada pengharapan. Harapan orang percaya harus menjadi kekuatan. Harapan orang percaya harus menjadi penyemangat. Harapan dari orang percaya itu harus menjadi tolak ukur di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Mengapa? Sebab di dalam pengharapan itu ada janji-janji Tuhan yang diberikan bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, tidak perlu kita berlebihan di dalam hal kekhawatiran. Tidak perlu kita berlebihan di dalam ketakutan. Kita tidak perlu berlebihan di dalam kecemasan. Oleh karena itu apa? Karena pengharapan orang-orang percaya itu ada suatu pengharapan yang luas yang diberikan Tuhan, janji-janji Tuhan terhadap kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mengapa kita harus sukacita?
Karena sukacita orang percaya itu ada pengharapan. Yang kedua, mengapa kita harus sukacita kita ada di dalam Tuhan? Mengapa kita harus bersukacita? Sebab sukacita dalam Tuhan itu ada kemenangan. Sukacita di dalam Tuhan itu ada kemenangan. Kalau sukacita Tuhan itu ada pada kita, pasti kita mampu menghadapi segala keadaan hidup ini. Apapun yang terjadi, musim kehidupan kita itu, apapun yang terjadi, kalau sukacita Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan menerima yang namanya suatu kemenangan. Kita ingat Ayub. Ayub pernah mengatakan di dalam Ayub pasal pertama ayat yang ke-21 dengan bahasa yang sederhana. Dengan telanjang aku datang ke dunia ini. Aku akan kembali kepada Bapa dengan telanjang pula. Artinya saudara, di dalam keadaan terpuruk pun Ayub masih ada sukacita di dalam hidupnya. Di dalam mulutnya tidak mempersalahkan siapa-siapa. Masih ada semangat di dalam kehidupannya. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, sukacita di tengah segala keadaan hidup. Sekarang keadaan hidup kita sedang apa? Sedang susahkah? Sedang sukacitakah? Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, jikalau sukacita yang daripada Tuhan ada seperti pembacaan firman Tuhan kita kali ini, bersukacitalah senantiasa. Maka saudara, kita akan semakin kuat. Kita akan semakin teguh, kita akan semakin mampu menjalani kehidupan kita ini. Bagaimana harus bersukacita? Saudara, sukacita itu tidak segampang yang kita ucap. Sukacita itu tidak segampang yang kita omong. Tapi kita harus, orang Jawa mengatakan bahwa jarkoni, bisa ujar tidak bisa ngelakoni. Artinya bisa ngomong tetapi sulit untuk menjalani. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberikan cara-cara lain untuk kita menghadapi kehidupan ini. Dikatakan di sini bersukacitalah senantiasa. Artinya bersukacitalah terus-menerus. Bersukacitalah senantiasa di dalam kehidupan apapun yang terjadi. Firman Tuhan mengatakan bersukacitalah. Sebagai contoh, Paulus sebagai contoh. Di dalam ayat yang ke-11, di dalam ayat pasal yang ke-4, ayat yang ke-11 ini, meski di dalam penjara, tetapi Paulus masih mampu. Paulus masih sanggup. Paulus masih tetap ada sukacita. Bahkan Paulus masih memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan suatu keadaan yang baik buat jemaat-jemaat yang ada di luar penjara sana. Supaya tetap sukacita di dalam mengiring, di dalam melayani Tuhan. Mungkin yang dialami Paulus sudah ada, sudah kita alami, atau mungkin kita akan alami. Bukan dialami Paulus seperti Paulus secara fisik. Paulus dimasukkan ke dalam penjara yang tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin juga saat-saat ini kita juga masuk di dalam penjara, tetapi penjara bukan secara fisik. Kita mungkin di penjara saat ini, kita terkurung, kita terbelenggu batin kita. Terkurung, terbelenggu pikiran kita. Dengan segala persoalan. Dengan suatu persoalan, dengan suatu permasalahan. Dengan suatu pergumulan dan lain sebagainya. Tetapi Rasul Paulus tetap tidak hilang sukacitanya. Tetap memberikan semangat. Tetap memberikan suatu dorongan yang benar kepada jemaat-jemaat di Filipi. Supaya tetap semangat, supaya tidak meninggalkan Tuhan apapun keadaannya. Saudara kekasih di dalam Tuhan. Memang ada dua hal yang dapat berbahaya yang dihadapi orang-orang percaya saat ini. Kalau kita baca di dalam Amsal 30 ayat 8 dan 9 mengatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Artinya saudara, jangan sampai dua hal ini Tuhan sekalian yang menjadi momok yang berbahaya bagi orang-orang percaya, yaitu kemiskinan dan kekayaan. Kita harus menghindari semua ini.
Supaya kita apa? Supaya dengan kemiskinan kita tidak mencuri dan kita tidak mencemparkan nama Tuhan Allah kita. Atau dengan kekayaan kita tidak menjadi sombong. Seperti Rasul Paulus menjadi contoh bagi saya dan saudara. Di dalam hal kenyang Paulus pernah mengalami. Di dalam kelaparan Paulus pernah menganyami. Di dalam keadaan punya Paulus pernah mengalami. Tetapi Paulus tidak membuat sukacitanya hilang karena Paulus saat itu dimasukkan di dalam penjara. Menghadapi tekanan, menghadapi aniaya, menghadapi terbelenggu, tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara kekasih di dalam Tuhan, apa yang harus kita perbuat di saat kita menghadapi keadaan hidup ini? Di saat di tengah-tengah badai kehidupan ini, apa yang harus kita lakukan? Marahkah? Emosikah? Atau mencari kambing hitam? Menyalahkan orang-orang lain? Tidak lagi setia lagi kepada Tuhan? Tidak setia lagi kepada keluarga? Tidak lagi setia kepada pekerjaan? Ataukah kita beriman kepada Filipi 4 ayat yang keempat ini? Bersukacitalah senantiasa. Jadi apa yang harus kita buat? Itu tergantung dari apa yang harus kita lakukan. Artinya dalam keadaan atau situasi yang menakutkan, kita diajak supaya kita lebih dekat pada Tuhan. Kita diajak menghadapi situasi, keadaan dan dengan sukacita, meski itu berat. Memang cara berat ini yang Tuhan mau kita perbuat, yaitu dengan supaya kita tidak hilang sukacita kita. Apa yang harus kita perbuat di saat kita menghadapi badai hidup? Kita harus ada sukacita. Yang kedua, kita harus berpikir positif. Filipi 4 ayat yang ke-8. Hal-hal yang benar, hal yang baik, yang mulia harus kita pikirkan. Jadi dalam badai kehidupan ini, Paulus melalui Roh Kudusnya mengajari kita semua supaya kita bisa mengontrol pikiran kita, supaya kita bisa melatih emosi kita, supaya kita lebih baik di dalam menghadapi situasi badai hidup ini. Kita harus berpikir positif, mengendalikan emosi kita. Jangan kita menjadi marah, emosi dan menyalahkan orang lain, tetapi kita mengambil hikmah daripada keadaan yang kita alami. Yang selanjutnya, apa yang harus kita perbuat di saat di tengah badai hidup ini? Yaitu tetaplah di dalam Kristus. Di dalam Kristus itu ada sukacita. Di dalam Yesus itu ada harapan. Di dalam Yesus itu ada kemenangan, ada pemulihan. Dan di dalam Yesus itu ada kemuliaan. Filipi 4 ayat yang ke-19. Di situ mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Artinya saudara kasih dalam Tuhan, di dalam menghadapi badai hidup ini, mari tetap sukacita itu ada dalam setiap kehidupan kita. Berpikir positif di dalam menghadapi situasi dan tetap di dalam Kristus supaya kita tidak salah di dalam kata mengambil jalan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biar menjadi motivasi penyemangat bagi kami untuk kami melangkah di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Ampuni setiap kekurangan kelemahan kami. Dalam nama-Mu kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.